Sebelum saya bertugas di Boyolali, kebetulan saya bertugas di PS Surakarta. Jadi pindah ke Boyolali itu adalah permintaan saya sendiri, dan alhamdulillah dikabulkan, sehingga saya merasa senang karena di akhir tugas saya bisa bertugas di kampung halaman, karena kebetulan saya lahir di satu desa di wilayah Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu saya sangat optimis, sangat semangat. Begitu. Saya merasa terharu, tapi juga bahagia. Ya, terharu karena apa? Karena tentu saya selama 2 tahun lebih sudah menjalani kebersamaan dengan teman semua dengan rasa senang, dan mereka sangat hormat sekali kepada saya karena kebetulan saya usianya jauh di atas, sehingga itu membuat saya senang sekali, dan sebenarnya saya menyesal juga harus meninggalkan, tapi apa boleh buat, karena itu sudah suratan, sudah takdir itu, Mas. Kalau kaitan dengan tugas, tentu yang paling berkesan momen ketika sidang, karena dalam persidangan itu kadang ya ada hal yang ada di luar dugaan kita. Kadang ya mereka kan orang-orang yang katakanlah kebanyakan perkara cerai itu orangnya kan bersedih. Kadang kita sedikit menghibur juga, jadi mereka agak gembira. Misalnya ada kata-kata mereka bilang suaminya keras kepala, kita sampaikan. Nanti kalau suamimu kepalanya lunak malah kamu nggak senang, gitu. Itu hal-hal yang lucu, dan itu banyak sekali terjadi gitu. Kalau untuk tantangan yang besar saya kira tidak ada, biasa saja, karena kaitan dengan pekerjaan itu memang kadang-kadang ada yang memerlukan pemikiran yang lebih, karena sifatnya perkara itu kadang ada yang kita rasakan bisa diselesaikan dengan katakanlah dengan mudah, tapi memang kadang-kadang ada hal-hal yang perlu pemikiran, sehingga kita perlu berdiskusi dengan teman-teman majelis, kadang-kadang juga teman-teman hakim yang lain. Itu, Mas. Ya memang jadi hakim itu karena memang sudah pilihan dan juga takdir bakali. Tapi itu saya syukuri, karena kalau dipikir mungkin kalau nggak jadi hakim saya ingin jadi pedagang juga kayaknya nggak punya modal, ingin bertani juga kayaknya tenaga nggak kuat. Jadi karena sudah katakanlah sudah bisa diterima sebagai hakim, jadi kita harus laksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya, itu. Yang jelas sebagai hakim tentu kita harus menjaga integritas, ya, samping tentu profesionalisme. Jadi kita memang harus memahami nilai-nilai yang ada dalam kode etik hakim, sehingga kita bekerja itu tidak akan menyimpang, dan dengan begitu kita akan dapat menyelesaikan masa tugas kita dengan baik, dengan husnul khotimah. Pesan saya, tetaplah bekerja dengan baik, ya. Semoga karir Bapak Ibu semua akan meningkat, sehingga hidup Bapak Ibu itu menjadi penuh keberkahan. Kesan saya terhadap seluruh pengadilan bahwa saya merasa senang sekali dengan teman-teman, di mana keseharian itu terasa kebersamaan dan kompak, dan itu saya rasakan menjadi situasi kerja yang sangat baik. Jadi istilahnya kita kerja itu serius tapi santai, dan itu memang membuat saya menjadi bersemangat, dan saya harap juga tentu kebersamaan seperti itu tetap dipertahankan.
Bapak Syiar Rifai. Beliau itu orangnya cool, calm, smart, bekerja keras, dan gercep, gerak cepat gitu, sekaligus humoris. Selamat Bapak Syiar Rifai telah menyelesaikan tugas kedinasannya dengan penuh dedikasi. Pesan kami kata Pak Syiar Rifai, beliau adalah orang yang cerdas, setia kawan, orang dermawan dan religius. Dan pesan kepada beliau, semoga setelah pensiun nanti bisa mengabdi di masyarakat, karena pengabdian masyarakat adalah sebagai pengabdian yang sesungguhnya sebagai manusia. Semoga Pak Syiar sehat-sehat selalu sampai diberikan umur panjang Allah SWT. Pak Syiar selalu semangat. Masternya pingpong. Bijaksana. Sempurna. Baik hati. Penuh teka-teki. Robot. Kalau humoris. Rendah hati. Langganan Imam PA. Ceria. Semangat. Rajin. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang telah bersamai saya di kantor ini dengan begitu baik, dan itu tentu kebaikan Pak Ibu tidak pernah saya lupakan. Dan saya juga tentu minta maaf apabila selama bertugas ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, baik disengaja atau tidak. Dan kemudian dari saya tentu kalau ada yang baik bolehlah dikenang, tapi kalau yang jelek ya tolong dilupakan.